Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknik Biomedis akan menampilkan video pembelajaran terkait materi biopotensial. Sebelumnya, perkenalkan kelompok dahulu. Saya Nina Pratisia dengan NIM belakang 22 dari S1TB 04A. Dan selanjutnya ada Kak Andika. Dan saya Andika Brade, NIM 001. Saya Cika Ayu Pranasti dengan NIM belakang 02 dari kelas S1TB 03A. Saya Rahma Dwi Suryani dengan NIM 003 dari S1TB 03A. Perkenalkan, nama saya Eka Arum Setiawati dengan NIM belakang 24 dari S1TB 04A. Selanjutnya akan ditampilkan video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Neuron adalah unit dasar sistem saraf yang terdiri dari 4 bagian utama. Dendrit bertugas untuk menerima informasi atau sinyal dari lingkungan atau neuron lain. Badan sel memproses dan menggabungkan informasi tersebut untuk menentukan apakah sinyal akan diteruskan atau tidak. Jika sinyal cukup kuat, akson akan membawa informasi ini dalam bentuk impuls listrik ke ujung neuron. Terminal akson yang berada di ujung neuron kemudian mengirimkan informasi tersebut ke neuron berikutnya atau sel target melalui sambungan yang disebut sinapsis. Sekumpulan akson yang berjalan bersama disebut saraf, yang bisa sangat panjang untuk mengirimkan informasi ke berbagai bagian tubuh yang berjauhan. Proses pengiriman sinyal dalam neuron bergantung pada gerakan ion-ion bermuatan listrik seperti natrium, kalium, dan klorida. Saat neuron tidak aktif atau dalam keadaan istirahat, konsentrasi ion natrium lebih tinggi di luar sel dibandingkan di dalam. Perbedaan ini menciptakan gradien kimia pada membran sel. Selain itu, karena lebih banyak ion bermuatan positif di luar sel dibandingkan di dalam, terbentuk pula gradien listrik, yaitu perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar sel. Ketika neuron menerima rangsangan, ion-ion ini bergerak melintasi membran melalui saluran khusus. Jika rangsangan cukup kuat, neuron akan menghasilkan potensial aksi, yaitu impuls listrik yang bergerak sepanjang akson hingga terminal akson. Setelah sinyal selesai dikirim, ion-ion kembali ke posisi semula melalui mekanisme khusus mempersiapkan neuron untuk menerima sinyal berikutnya. Ketika sebuah neuron tidak mengirimkan sinyal, neuron tersebut dianggap dalam keadaan istirahat. Pada neuron dalam keadaan istirahat, konsentrasi ion natrium lebih tinggi di luar sel daripada di dalam sel. Konsentrasi relatif ion kalium adalah kebalikannya, dengan lebih banyak ion di dalam sel daripada di luar. Pemisahan ionik ini terjadi tepat pada membran sel dan menciptakan gradien kimiawi melintasi membran. Karena ion adalah partikel bermuatan, kita juga perlu mempertimbangkan muatannya ketika memikirkan distribusinya melintasi membran. Pada saat istirahat, ada lebih banyak ion bermuatan positif di luar sel dibandingkan di dalam. Hal ini menciptakan perbedaan muatan melintasi membran yang disebut dengan gradien listrik. Bersama dengan gradien kimia yang telah kami sebutkan, kami menyebut keseimbangan ion ini sebagai gradien elektrokimia. Perbedaan muatan total di dalam dan di luar sel disebut dengan potensial membran. Pada saat istirahat, ketika tidak ada sinyal yang didistribusikan, membran saraf memiliki potensial istirahat sekitar minus 70 mV. Ini berarti bahwa bagian dalam sel kurang lebih 70 mV lebih kecil dari bagian luarnya. Baik gradien kimiawi maupun listrik yang baru saja kita bahas berkontribusi dalam membangun potensi ini. Sementara bagian dalam sel memiliki muatan negatif bersih dan bagian luar sel memiliki muatan positif bersih, muatan-muatan tersebut berbasis pada membran. Ketika ion bergerak melalui saluran dan menyeberang dari satu sisi membran sel ke sisi lainnya, maka ia menyebabkan potensial membran sel menjauh dari potensial istirahatnya.
Potensial bertingkat terjadi ketika perubahan potensial membran yang dihasilkan itu kecil, di mana potensial bertingkat memiliki variasi dari ukurannya, berupa positif ataupun negatif, bersifat sementara dan tidak diakibatkan oleh pembukaan saluran ion yang terkontrol tegangan. Ketika saluran ion terbuka dan adanya potensial bertingkat, maka neuron akan bergerak cepat mengatur ulang potensial membran ke nilai istirahatnya. Dengan menggunakan pompa natrium kalium dari energi hasil hidrolisis ATP mengangkut ion melintasi membran melawan gradien konsentrasinya. Dalam satu siklus, pompa mengangkut 3 ion natrium keluar sel dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan 2 ion kalium ke dalam sel dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Mempertahankan keseimbangan ionik sangat penting sehingga menyumbangkan 20% hingga 40% total penggunaan energi otak. Ketika potensial membran istirahat dan distribusi ion dipertahankan dengan tepat, maka neuron akan siap memicu terjadinya potensial aksi. Rangsangan dari luar akan meningkatkan potensial membran dalam tubuh neuron dari minus 70 mV ketegangan ambang batas minus 55 mV atau lebih tinggi. Hal ini akan memicu potensial aksi di bukit akson yang kemudian bergerak ke bawah akson. Saluran natrium yang dikendalikan tegangan memiliki 3 kondisi, yaitu terbuka, tertutup, dan tidak aktif. Pada saat istirahat, maka saluran natrium akan tertutup. Setelah membran sel mencapai tegangan ambang batas, saluran natrium ini terbuka dan ion natrium masuk ke dalam sel mengikuti gradien elektrokimianya. Ini membuat potensial membran jadi lebih positif, proses yang disebut dengan depolarisasi. Ketika potensial melewati 0 hingga positif 30 mV ini dinamakan dengan overshoot. Saluran natrium menutup karena gerbang inaktivasi ini menghentikan aliran natrium. Selanjutnya itu saluran kalium terbuka lebih lambat dan ion kalium keluar dari sel, membuat potensial membran kembali menjadi negatif. Ini yang disebut dengan repolarisasi. Karena saluran kalium ini menutup perlahan, potensial sempat lebih negatif dari potensial istirahat atau yang disebut dengan hiperpolarisasi. Sebelum kembali normal berkat kerja pompa natrium kalium ini yang mengembalikan ion-ion ke tempatnya. Selama repolarisasi ini, saluran natrium tidak responsif terhadap rangsangan atau periode irrefraktori absolut, mencegah aksi potensial terlalu cepat atau mundur di akson. Selama hiperpolarisasi, saluran natrium tertutup, gerbang inaktivasi terbuka dan tidak ada aliran natrium, tetapi saluran dapat dibuka kembali. Hal ini disebut periode refraktori relatif, di mana dibutuhkan rangsangan lebih besar untuk mencapai ambang, karena kalium masih keluar dari sel, menyebabkan hiperpolarisasi. Potensial aksi bersifat yaitu semua atau tidak sama sekali dengan amplitudo tetap, tetapi frekuensinya dapat meningkat. Misalnya, pada rasa sakit yang hebat, beberapa akson menghantarkan lebih cepat, terutama jika dilapisi mielin. Selubung mielin memungkinkan konduksi saltatori di mana potensial aksi melompat di antara simpul Ranvier, mempercepat transmisi. Di sistem saraf tepi, mielin dibentuk oleh sel Schwann, sedangkan di sistem saraf pusat oleh oligodendrosit. Saat tidak ada rangsangan, membran dalam potensi istirahat. Rangsangan kecil menciptakan peningkatan potensi, dan rangsangan ini atas ambang menghasilkan potensial aksi.